Saudari terkasih, dalam siaran radio Ruang Keluarga minggu lalu tentang pengampunan, ada seorang seorang bapak dalam dialog interaktif itu bercerita bagaimana dia bisa mengampuni istrinya yang tiap hari Minggu rajin ke gereja, rajin berdoa, baca kitab suci, tapi dia rajin juga marah-marah. Nah, itu kemarin keluh kesah suaminya. Jadi dia mendengar khotbah dari istrinya, terharu dia di rumah. Nah, tapi pulang dari sana dimarahi lagi, pokoknya setiap hari dimarahi. Nah, lalu pastor, bagaimana kita bisa mengampuni yang seperti ini? Dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, saya teringat bacaan ini dengan peristiwa itu, bahwa di sana ada ketidakkonekan, tidak nyambung antara apa yang dinyanyikan, didoakan, diimani dengan kenyataan hidup. Mungkin di gereja dia bernyanyi kasih pasti lemah lembut, mungkin dia sampai capek bernyanyi haus, tapi ketika pulang ke rumah marah, mengomel. Nah, ini tidak nyambung, tidak connect kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu saya katakan, bersyukurlah Bapak punya istri seperti itu. Kenapa harus bersyukur? Mungkin kalau tidak ke gereja bisa lebih parah dia. Nah, jadi bukan hanya marah-marah, mungkin dia juga sudah mau mukul atau segala macam, bisa error atau gila. Jadi bersyukur bahwa masih mungkin masih tahap seperti itu, dia mampu beriman hanya dalam hati, tidak keluar dalam aksi, dalam perbuatan. Nah, saudara-saudari terkasih, itulah juga bagian dari perjuangan kita, Dan itu pengalaman iman, pengalaman hidup yang sudah ribuan tahun sejak manusia ada, sudah ada ketidaknyambungan itu, tidak sinkron antara apa yang di bibir, di hati, lalu juga yang kelihatan dalam perbuatan-perbuatan setiap hari. Karena itu, ahli Taurat dalam bacaan hari ini juga dari beberapa aspek bisa kita lihat. Pertama, dia mau menguji Yesus sendiri secara teoritis. Apakah dia sungguh-sungguh menguasai? Kalau dia seorang guru, apakah dia tahu mana perintah yang paling utama? Nah, dari tafsiran sebenarnya bukan perintah mana yang paling utama, tapi bagaimana ciri khas perintah yang utama itu, bagaimana ciri-cirinya. Tapi Yesus mau mengingatkan dia sebagai ahli Taurat. Kalau kita ditanya, seperti suster lah ditanya, coba suster bertanya sama saya, pastor bagaimana membuat tanda salib? Itu sangat dasar sekali. Jadi ahli Taurat ini sebenarnya sudah tahu hukum-hukum itu, tapi memang ada kebingungan dalam dirinya karena terlalu banyak hukum. Karena itu bingung mana yang paling utama, mana bobotnya yang ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, ini tidak boleh, tidak, di atas harus, wajib hukumnya. Nah, karena itu dia bingung. Nah, lalu Yesus meluruskan kebingungannya itu menjadi cerah, menjadi jelas bahwa cinta kepada Tuhan, kasih kepada Allah, itulah yang paling utama. Dan itu sudah dituliskan dalam Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 7. Hai Israel, dengarlah, Allah kita itu Esa. Jadi tekankan juga ketunggalan Allah itu. Allah kita itu tidak terbagi, dia penuh, dia dalam dirinya dia satu. Jadi kita mengabdi kepada Tuhan yang satu, bukan kepada Tuhan yang tiga, tapi yang satu, yang Esa. Iman orang Israel itu juga iman kita orang Kristen sekarang. Nah, jadi
Tuhan yang esa itu yang harus diabdi dengan apa? Dengan 3 proses. 1, perlu kesadaran. Itulah mencintai dengan hati, dengan pikiran, akal budi. Orang harus sadar. Ketika kita sadar, baru kita yakin. Karena itu kita mencintai dengan segenap jiwa. Kalau kita sudah sadar, kita sudah yakin, kita butuh komitmen. Ya. Dan itulah yang disebut tadi kekuatan. Segala kekuatan. Ya. Kalau sudah kita berkomitmen untuk mencintai satu sama lain. Nah, di sini ada yang masih anak gadis ini, anak muda mungkin ya, belum ya menikah karena memang komitmennya belum penuh. Biasanya begitu. Ya, kalau suster pastor tidak menikah karena sudah kuat, memang terbalik ya kan, komitmen sudah penuh. Nah, yang masih lajang, yang masih ya mencari-cari jodoh sudah sekian tahun umurnya, itu karena komitmennya belum penuh, belum full segala akal budinya, tenaga hatinya mencintai seseorang. Nah, kepada Tuhan juga sama. Panggilan bagi kita bukan hanya para suster, pastor, seluruh umat beriman dipanggil untuk sampai ke sana. Dan itulah memang ya hukum yang pertama. Mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi dan kekuatan. Tapi selain itu juga cinta kepada sesama. Untuk apa kita mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai sesama kita? Kita dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara, sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat satu sama lain yang harus saling menolong, membantu. Karena kita pada dirinya tidak mampu berdiri sendiri. Karena itu perlu kerjasama, saling tolong menolong satu sama lain. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, ya kita senang kalau dicintai. Seperti itulah juga orang lain kita cintai. Kalau kita merasa sakit, ya disakiti, maka jangan kita menyakiti hati orang lain. Dan kalau diperpanjang lebih luas lagi, ajaran Yesus mengenai hukum cinta kasih ini jauh lebih luas lagi dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Mencintai musuh, mencintai lawan, mencintai orang yang menyakiti hati kita. Sesuatu yang sejak dulu sulit dibayangkan. Tetapi Yesus sendiri mempraktekkan apa yang dikatakannya. Sinkron apa yang diajarkan Yesus, dipelajarinya, ya, dihidupinya dan dinyatakannya dalam hidupnya. Seluruh perjalanan hidup Yesus adalah perwujudan kedua perintah tadi, mencintai Allah Bapanya dan mencintai kita umat manusia. Maka pengetahuan tidak cukup, butuh suatu pertobatan nyata. Kenapa Yesus memuji ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini? Karena ternyata dalam percakapan itu ahli Taurat itu mengalami suatu pertobatan. Mulai dia sadar bahwa ya, kurban dan persembahan ya, tidak bermakna kalau kita tidak mencintai orang lain. Ibadat kepada Tuhan, doa-doa tidak ada maknanya kalau kita meninggalkan orang yang membutuhkan, orang yang ya sakit, orang yang menderita. Kayak Yesus berkata, ya, kau tidak jauh dari kerajaan Allah. Pengetahuan kita tentang perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan, perintah-perintah Allah yang kita ya miliki dari segi pengetahuan itu sudah bagus. Tapi itu hanya potensi, belum menjadi aksi. Karena itu Yesus berkata, kau tidak jauh. Dekat-dekatlah, tapi belum tentu di dalam. Maka lewat sabda Tuhan hari ini, saudara-saudari terkasih, mari kita bangun suatu ya sinkronisasi kehidupan iman kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Semoga amin.